pernah mengizinkan istrinya pergi dengan siapapun. Apalagi ini juga dalam tahap yang tidak meminta izin. Ketika si istrinya ini diminta, si suaminya ini sudah menolak. Namun kan dengan alih-alih ingin ngobrol dulu sebentar, nah akhirnya dibawa. Begitu loh. Jadi tidak diizinkan untuk dibawa. Berarti si Habibnya itu wajib dikebiri itu. Wajib dikebiri. Dikebiri itu udah. Harus dibilang kalau istri saya lagi begituin dikebiri. Nanti dulu nyampe ke polisi ataupun nanti sebelum tak kebiri dulu gitu. Ya kurang ajar dikeproki. Sebelum polemik nasab kan? Kang Nasionalis, nama akunnya siapa aja itu? Yang nyonyok kali ini. Gimana gitu? Nama akun orang-orangnya. Untuk enggak bersahadat. Pada saat itu ada Asegaf, ada Alaidrus, ada saya kurang begitu menghafal, cuman ini udah saya tunjukkan kan ke beberapa teman ketika video callan. Saya menunjukin juga beberapa chat saya ke mereka, tapi memang akunnya sudah tidak aktif begitu. Oh ya, ya udah. Bahkan waktu itu saya lagi live bareng sama Said Gori. Mungkin Said Gori juga masih ingat apa udah lupa, tapi saya rekamannya masih nyimpen. Itu sebelum yang namanya Ratu Kori itu beredar, ternyata udah duluan itu yang namanya Cleopatra itu udah duluan curhat, tapi rekamannya ada. Ya gitu juga sama kejadiannya. Itu kan Digas juga di hotel. Saya ini tidak bermaksud mengarang-arang cerita. Saya ini tidak bermaksud mengarang-arang cerita. Apa yang saya sampaikan benar-benar ikhlas untuk saya sampaikan. Dan kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, saya tidak tahu apa yang terjadi dan saya pun tidak memaksakan untuk bercerita gitu loh. Jadi tapi tanpa kita menceritakan pun mungkin kita sudah bisa tahu jawabannya tentang apa yang terjadi. Tapi yang jelas tidak keluar dari lisan saya begitu. di tempat Setuju. Baik, kalau begitu intermezzo teman-teman. Untuk membuktikan cerita tadi, mari kita simak lagu berikut ini. Jalan-jalan ke kota Saudi, lihat gedung tinggi sekali, ba'alaunya cucu Nabi, ternyata cucunya Yuhi. Pergi Yuhi apa Yuhi ya? karena suci, tunaikan perintah ilahi. Sungguh sial Bani Ba'alawi, sang pembegal nasab Nabi. Tebak-tebak buah manggis, buah duren rasanya manis. Hati-hati dengan Ba'alawi, si pemburu apem pribumi. Buah cempedak berbuah nangka, bentuknya sama rasanya beda. Ba'alawi bahaya disangka kura, ternyata keledai kota. Asik. Ulang. Lagi. Buah cempedak berbuah nangka. Waalaikumsalam. Itu di kubu sebelah kayaknya kepanasan. Lanjutkan. Tengku. Lanjutkan. Buah Udah kebakaran. cempedak berbuah nangka, bentuknya sama rasanya beda. Ba'alawi buaya disangka kura, ternyata keledai kota. Pohon cempedak berbuah nangka, bentuknya sama rasanya beda. Zakar Ba'alawi segede kuda,
Janda lokal banyak tergoda. Nah ini di anu di kayak video klip Tengku. Wah, nanti tak liriknya tak bikinkan musik, ini bagus, ini nanti viral ini. Ya, Tengku. Iya. Ini kan kelihatannya kan kebanyakan dari mereka kan seperti itu, ya kan. Nah, pertanyaannya gini, teman. Apakah itu juga termasuk dalam satu ajaran mereka? Iya kan, karena keyakinan mereka. Jadi kalau dilihat dari tinjauan kitab-kitab mereka kan ganggu banget kan. Sampai neraka aja bisa dipadamkan. Artinya gini loh, mereka punya pemikiran gua nggak bakal mungkin masuk neraka walaupun gua itu berbuat maksiat. Kenapa? Tanggung jawab kakek moyang gua bisa memadamkan neraka gitu loh. Bang, itu izin Yoi Moving naikin, katanya dia pengen ribut sama saya. Oh iya. Kalau mau DM silahkan, kalau mau ketemu ayo, atau mau naik silahkan, kasih panggung bang, kasih panggung. Oke. Siapa? Mas siapa? Siapa namanya? Yoi Moving tuh. Udah naik deh. Ini. Oke, dinaikin. Ayo silahkan, mau gimana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, sehat semua sehat. Sehat. Alhamdulillah. Kita Tadi katanya mau ribut bang. Sama saya. Bang, kagak bang, gua mancing doang gitu. Oh iya, kirain serius. Saya udah seneng bang, maksudnya kan, aduh, kalau misalkan sudah ancaman begitu, biasanya saya suka langsung DM dan pasti saya ngajak ketemu bang, selama dia masih mau ketemu saya gitu loh. Oh enggak bang, justru gua juga cari pertemanan ini dalam satu kubu ini gitu kan. Ya kebetulan kita juga dari Banten bang. Oke lanjut bang, Yai Moving barangkali mau bernarasi silahkan. Iya, jadi gini bang, ini saya beberapa kali aktif di media sosial bang ya. Ini terkait dengan para muhibbin ini bang, gitu kan. Ini kok susah banget ya mereka ya menerima saran itu loh gitu loh. Minimal ya tentang keilmuannya gitu loh. Tolong ada yang bisa ngasih pendapat gitu, gimana bang? Dimari di sini. Muhibbin itu sudah terlalu cinta, sudah terlalu sayang, ya toh, sudah masuk ke hati. Ternyata yang mereka muliakan, yang mereka sayangi gitu loh, itu ternyata dikoreksi sama ulama Banten, palsu. Itu tambahannya cuma gitu. Yang lain Mukibinya kan sudah dibaiat kan, Mukibinya kan dibaiat, susah. Kalau mau keluar di dalam lingkarannya itu nggak bisa. Saya keluar kok, meskipun saya sudah dibeat, saya keluar tetap. Oh, mantan Mukibbin juga tuh ini Mas Moving tuh. Mas Iyoy saya. Oh Mas Yoy ya, Mas Yoy. Mantan ya, alhamdulillah gitu loh. Berarti berapa tahun jadi Mukibbin ya? Oh, kalau berbicara berapa tahun sih, semenjak dari kecil karena memang dididik dari orang tua yang itu. Yang di atas koma ya. Dikasih jadikan teman sahabat ya. Yo, yang bawah. Alhamdulillah gitu tuh. Bahkan ini ada kejadian lucu kemarin ini nih. Kalau saya kan ya kebetulan di daerah sini ada di rumah ada pondok pesantren gitu loh. Jadi kemarin minggu kemarin itu Habib yang biasa kemari datang gitu. Nah, biasanya kan nemuin kakak tuh. Kalau saya nggak urus gitu kan sama Habib kayak gitu, nggak urus gitu dari dulu juga. Tuh. Ya itu sampai jam 1 itu apa yang ngotot itu pengen ketemu sama kakak ini gitu loh, kakak saya gitu. Nah itu kali kesinggung kali ya, bisa saya manggil Habib
biasa manggil Habib, itu saya panggil Pak gitu. Waduh Pak, kan satu kakak saya ini udah tidur gitu. Wih, itu kayaknya dari raut mukanya itu udah beda gitu. Tadi Lewat sudah ya. iya gitu. Itu. Nah, saya lebih senang ngelihat komentar-komentar para muhibinnya aja sih di media sosial gitu. Bahkan nih barusan aja saya ributin saya muhibin. Ya katanya dari orang Dayak gitu, ngajak ketemuan gitu. Ngajak ketemuan tapi Semua mereka ngajak ketemuan, tapi nggak pernah nyata. Kenapa? Mau ketemu dari mana? Orang dia di Kalimantan. Suruh aja datang kemari. Khususnya Minta ongkos Tengku izin. Marvito. Khususnya kemarin ya yang saya alami itu mereka ada datang loh, maksudnya ada datang, cuman mereka salah kalau datangnya ke saya. Akhirnya ya maksudnya kalau saya sih berbicara tentang bukti, makanya barusan kalau mau ngajak ribut ayo, barangkali mau DM ayo, tapi jangan pulang gitu loh. Ketika udah sampai sini jangan pulang, intinya begitu. Soalnya kan sayang kan, bensin patungan, nyali patungan, masa pulang begitu saja, begitu kan, ganti. Itu boleh diklarifikasi, saya kan dari tadi mendengar cerita yang salah satu pondok pesantren yang di Bandung Barat itu real apa fitnah apa bukan gitu loh. Tak khawatirnya itu fitnah doang gitu loh. Mohon maaf. Kalau saya ini tipikal orangnya yang bukan fitnah dan menceritakan itu apa adanya. Toh kan tadi saya tidak menjelaskan secara gamblang. Kalau misalkan saya bisa aja menuduh kan A, B, C, D, tapi kalau saya selalu menyampaikan itu apa yang saya tahu, nggak dilebih-lebihkan begitu. Iya betul. Justru di Banten juga ini dari beberapa kawan-kawan di kalangan santri itu sekarang ini nih banyaknya sudah agak bergeser gitu, Kang, gitu kan. Alhamdulillahnya banyak yang tersadarkan lah gitu tuh, Kang. Apalagi pas saya keluarkan Mas Gofur mau naik, buku dari Habib siapa sih, Al-Masyhur itu tuh, Habib Idrus Al-Masyhur itu tuh, Kang. Tuh, mereka baca. Mau naik turunkan aku. Saya keluar dulu dah, saya keluar ya. Enggak. Muhibin haram naik. Silakan. Nggak apa-apa itu, Muhibin suruh naik aja gitu loh. Haram juga ada batas. Ini Kang Sopian ini Ya, sekarang- Muhibin bukan sih? Kalau menurut saya mah gini loh Kang Mas, kalau nggak tersadarkan kebangetan banget. Istilahnya Mbak Alwi itu nggak menguntungkan sama sekali untuk kita, untuk apa? Nggak ada Jadi untung-untungnya. begini Lihat teman-teman, aja kasih ceramah-ceramah. tahu teman-teman. Halo, sebentar saya potong. Banyak kasus terkait masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Baklawi, ya, yang banyak di mana-mana pun banyak terjadi. Kenapa mereka selalu mengatakan laporin? Itu jangan bodoh. Enggak, terkadang orang nggak mau melaporin. Kenapa? Karena ini aib, gitu loh. Aib keluarga, aib dirinya. Kalau udah laporan, apalagi di zaman sekarang viral, gitu loh, diupload di media di mana-mana, mukanya dicontretkan orang kayak sekatus Ratu Kori dan siapa lagi itu yang lain-lain. Itu malunya nauzubillah min dzalik. Jadi orang Cleopatra Sayyid. Cleopatra dan lain sebagainya lah, ya kan? Intinya orang karena melihat malunya, dan itu pun ketika masuk dalam rancah kepolisian, karena ada sifat dari karakter pelecehan itu yang tidak melawan, nggak ada indikasi pemerkosaan, akhirnya kasus itu dianggap suka sama suka, artinya negara tidak begitu menggubris segala macam atau hukum, ya akhirnya hukum-hukum tersebut tidak terrealisasi. Inilah penyebab-penyebab kasus-kasus seperti itu tidak dapat dibuktikan secara konstitusi hukum. Nah, ini yang menyebabkan orang segan untuk melapor, sehingga nanti ribet urusannya, dipanggil, bahkan ada laporan balik lah, macam-macam. Nah, ini yang ditakutin orang. Jadi intinya apa? Ketika ada sesuatu aib yang terkait masalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, ya, oleh oknum klan Ba'alawi, ya kita
secara cerita aja gitu, secara cerita riwayat aja, riwayat syafahiyah. Kalau kita menjadi saksi atas cerita orang yang sikah ya percaya gitu loh. Namun kan secara undang-undang syariat kita nggak bisa mentahkim kejadian itu sebagai kejadian yang faktual gitu, karena saksinya pun nggak ada. Jadi nggak ada hukum syariat di situ. Tetapi kalau kita tinjau daripada hukum norma-norma kemanusiaan yang ada di Indonesia atau norma-norma hukum adat di Indonesia, ya tetap itu adalah persoalan yang bisa dibuktikan dengan cerita si korban. Itu aja, teman-teman. Izin bertanya saya izin bertanya Said Qori. Said Qori, untuk kedepannya ini bakal ada diskusi lagi apa enggak gitu loh? Sebetulnya kalau diskusi yang dilakukan hanya menghadirkan rombongan-rombongan mukibin, saya rasa tahsilul hasil, sia-sia gitu loh. Mendingan di media aja udah. Tapi kalau Mbak Alawi rombongannya berani menghadirkan ulama internasional, ahli-ahli nasab dunia, ya baik pro dan kontra, untuk memverifikasi kebenaran nasab mereka, dan mereka harus berani sebenarnya. Mereka mengundang Mahdi Rojai, mengundang Ibrahim bin Mansur, mengundang Yasin Al-Khalidari, mengundang yang lain-lainnya yang memang fak dalam bidang nasab, termasuk Kiai Imad, rombongan kita semua, saya dan lain sebagainya, itu dihadirkan dalam muzakarah itu. Baru seru, dan itu baru saya rasa Kiai Imad pun siap. Tapi kalau diskusi hanya membuat orang-orang pribumi, ya ini diskusi sia-sia. Sia-sia lah, nggak menemukan satu hasil. Ya. Tapi kalau bisa oh ya. Tapi kalau diskusi itu misalkan melibatkan orang-orang yang tidak khusus seperti Kiai Imad, itu kan orang khusus ya. Kalau udah menyangkut Kiai Imad itu udah harus faktual gitu, harus benar-benar Tapi kalau sekedar diskusi ilmiah seputar nasab bahasa biasa aja, ngundangin saya, Gus Hasan, untuk menjadi sumber diskusi, ya mungkin no problem gitu. Tapi kalau diskusi untuk memutuskan mutlak kepalsuan nasabah Alawi dengan membuat adu diskusi antara mukibin dan kami sebagai orang-orang yang meneliti kepalsuan nasabah Alawi, saya rasa nggak relevan gitu. Ya, diskusi internasional itu, kelas internasional itu bisa terwujud apa enggak gitu loh, Sayyid? Sebetulnya nggak ada kesulitan untuk mewujudkannya. Yang penting Rabitoh lembaga mereka siap, ya kan? Dan ada konfirmasi musyawarah untuk membentuk tim diskusi, soal dana dimusyawarahkan di antara kedua belah pihak, dari pendukung Kiai Imad dan yang lainnya, sama-sama patungan, ya kan? Kalau memang terkendala di dana dan kita libatkan pemerintah negara dari Departemen Agama, MUI, NU, semua kita libatkan, ya saya rasa nggak masalah, mudah. Tapi persoalannya, maukah lembaga Robitoh mereka menindaklanjutinya berserta orang-orang yang ada di NU, melibatkan itu semua, mau nggak gitu? Sebenarnya kalau menurut saya mereka tuh harus mau, karena ini kan persoalan agama, ya. Nasab ini walaupun tidak masuk dalam fak akidah, tetapi masuk dalam kaedah-kaedah agama, karena pengakuan mereka terhadap diri mereka sebagai zuriat Nabi itu sangat mempengaruhi jiwa masyarakat bangsa Indonesia, ya. Ditambah lagi kejadian-kejadian yang terjadi, baik seksual, penguasaan harta dan lain sebagainya, itu adalah satu perkara yang harus ditanggung jawab oleh pemerintahan kita bersama lembaga-lembaga lain di Indonesia, termaksud pemalsuan sejarah, ya, dan pemalsuan makam, apa tujuannya. Bahkan sekarang ada indikasi membentuk persatuan kesultanan dan ingin menjadikan sultan itu adalah
suatu momok yang melibatkan seperti Jogja dan lain sebagainya. Nah, ini harus ditindaklanjuti, siapa yang bermain di balik ini, apa tujuan hakikatnya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Dulu saya juga suruh masuk